Kembali lagi bersama Tetapan se-Indonesia. Ini paduannya ya, tadi soalnya ada trouble, jadi nyambung yang tadi. Kita ulik lagi nih saham beremiten AMRT. Kok gak muncul? Sorry. Ini buat para scalper mungkin juga sama ada buat para investor. Saham ini sebenarnya sangat menjanjikan juga ya teman-teman. Kita lihat dari awal IPO 400-an ya, 400 berapa nih, 460-an ya, sekarang udah mencapai 2690. Wow, top of the mountain ini, yakin sangar sekali, sangar ini. Berdasarkan laporan analisa untuk tahun 2002 ini ya, kita lihat analisanya mana nih. Wow, mana nih. Tapi disclaimer juga ya teman-teman, sebenarnya ini perusahaan ini bukannya tidak menjanjikan, cuman dia rata-rata semua aset yang ada itu berbentuk apa sih namanya, kalau utang itu pokoknya intinya dia ngutang. Jadi semua barang-barang itu dia pinjam semuanya, jadi nggak ada yang aset liquid itu nggak ada. Jadi dari gedung, gudang, aset semua apa sih, mobil, semuanya lah pokoknya dia ngutang semua. Jadi dia nggak nanggung resiko kalau misal terjadi amortisasi atau penurunan nilai aset tersebut. Oke, kita lihat. Awal mulanya sih perusahaan ini hanya sebuah warung kecil berbentuk minimarket, tapi lambat laun seiring dengan perkembangannya waktu, akhirnya Bapak Joko, Ibu Feni selaku CEO-nya itu, dia mampu berinovasi menjadi perusahaan yang big global ya. Kita lihat EPS-nya aja udah kuartal pertama ini untuk 2022 tuh mencapai berapa ya, kita lihat EPS-nya aja kuartal pertama. Mana nih EPS-nya nih? Kalau tidak salah itu udah 16% ya EPS-nya itu. Nih kuartal pertama aja udah 16%, kuartal kedua 13%. Nggak tahu kuartal kedua 13%, nggak tahu nih kuartal kuartal ketiga ini kurang tahu juga, belum ada laporannya. Kayaknya sih naik juga. Berdasarkan pengalaman ya, perusahaan ini terguncang COVID aja dia masih tegas loh, nggak delosor, masih naik terus. Soalnya kan masa kebutuhan masyarakat malah di rumah makin meningkat ya. Buat para ibu rumah tangga apalah, dia lebih memilih condong ke warung-warung yang dekat daripada ke mall, ke Ramayana atau mall. Kan waktu itu kan pada harus memakai SOP-nya kan ketat banget ya, harus pakai apa tuh namanya, scan barcode, COVID segala macam. Tapi kalau di minimarket Alfamart, Indomaret kan dia bebas aja masuk, nggak perlu pakai scan barcode segala macam. Jadi masyarakat cenderung lebih memilih untuk berbelanja yang dekat-dekat, dan akhirnya membuat omset perusahaan ini naik terus. Hari ini aja dia naik 30 poin, 1%, 1,1%. Dari awal IPO dia naik terus.
Tuh, nggak ada yang curam sebenarnya. Ini sebenarnya indikasi bahwa perusahaan ini perusahaan yang menguntungkan. Buat teman-teman yang memang ingin berinvestasi, saya sarankan juga sih, ya bukan menyarankan sih, tapi ini bisa jadi acuan kalau memang ada duit nganggur. Daripada buat beli tanah nganggur, udah buat beli saham aja. Tanahnya buat nombok. Udah gitu aja. Nggak usah pusing-pusing. Kerja capek-capek malah duitnya ditaruh. Ya udah, kerja capek-capek ya duitnya yang suruh kerja lagi. Betul nggak? NPM juga bagus ini. Naik terus sih ini apanya secara analisisnya. Kenapa saya berani bukan menyarankan ya, berani memberi acuan saham ini? Soalnya saham beremiten AMTR ini, perusahaan ini nggak ada yang bangkrut loh, teman-teman. Kita lihat aja ya. Setiap item atau barang yang masuk itu dia udah ngasih kontribusi ke perusahaan. Barang ditaruh di mana aja dia kan pasti ngasih apa, sistemnya kan sewa ya. Jadi semua item yang ada di dalam toko itu sebenarnya sewa semua, jadi nggak ada resiko kerugiannya. Barang yang hilang pun udah nggak ada yang nggak pernah ada yang rugi. Barang hilang toh juga karyawan yang nanggung. Ya kan, perusahaan itu nggak ada tanggungan sama sekali. Paling tanggungan cuma 0,15% setahu saya ya. Jadi itu artinya toleransi dari perusahaan itu 0,15 dari total semua keseluruhan barang-barang yang hilang. Itu kecil sekali itu kalau dibandingin dengan persentase karyawan nomboknya. Jadi nggak ada lah pokoknya namanya sejarahnya tutup karena rugi, nggak ada. Paling tutup karena surat-suratnya bermasalah atau dari warga sekitar yang pada iri. Nah, seperti itu. Tapi biasanya sih karena surat-suratnya bermasalah. Coba aja kalian cek dari IMB, SIUP, situ semuanya pasti ada salah satu yang nggak komplit. Tapi kalau namanya tutup karena sepi bangkrut, nggak ada. Tetap dia ngabisin kontrak 5 tahun lah minimal. Oke, segitu dulu dari saya untuk review beremiten MTR ini. Mungkin bisa jadi acuan buat teman-teman yang pengen berinvestasi jangka panjang untuk hari tua nanti. Mumpung masih muda, kita berinvestasi ria. Terima kasih, salam cuan, cus.